Ketika udah tahu kemungkinan sabotasenya seperti apa, lalu bagaimana pencegahannya gitu ya. Nah, yang paling paling bagus sih memang ada yang namanya mistake proofing ya, atau error proofing. Kalau Jepang tuh Pukayoke ya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Coaching for Business. Teman-teman, hari ini kita mau bahas nih mengenai ada suatu perusahaan bisnis gitu ya teman-teman ya, tapi bangkrut. Ternyata alasannya itu disabotase sama karyawannya sendiri. Loh, kok bisa ya hal itu terjadi? Emangnya atasannya nggak mengawasi atau gimana sih? Nah, hari ini kita mau bahas nih bersama coach kita yang akan membagikan ilmu barunya. Kita sapa dulu yuk coachnya. Halo Coach Adit. Halo Aisyah. Coach Adit, aku mau nanya nih tema kali ini nih. Aku mau nanya terkait sabotase nih Coach. Sabotase. Iya. Serius banget nih pembahasannya. Karena aku kan nemuin artikel ya, baca-baca ya Coach ya. Ada suatu perusahaan atau bisnisnya itu bangkrut dan disebabkan oleh karyawannya sendiri yang menyabotase apa sajanya gitu. Nah, aku pengen tanya kenapa bisa dilakukan oleh karyawan ini ya? Emangnya atasannya itu tidak memonitoring atau tidak memantau atau tidak menjaga, itu kenapa sih Coach Adit bisa terjadi? Banyak ya gitu ya. Pertama, sabotase itu apa sih? Gitu. Apa tuh Coach? Ayo kita bahas, mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih sabotase apa. Sabotase dalam hal ini kan di perusahaan ya, atau di bisnis dilakukan oleh karyawan gitu ya. Betul Coach. Berarti sabotase dalam konteks ini adalah perbuatan atau tindakan dilakukan oleh karyawan yang dapat mengganggu, menghambat, bahkan merusak kegiatan bisnis di perusahaan tersebut gitu ya. Betul. Dan kelangsungan bisnisnya gitu ya. Berarti menghambat, mengganggu. Gitu. Yang dilakukan secara sengaja nih yang penting gitu. Iya, pasti sengaja sih Coach. Nggak mungkin nggak sengaja. Berarti karyawan tersebut udah mempersiapkan mungkin ya Coach ya. Kalau dia nggak sengaja kan kelalaian ya. Walaupun itu juga ada hukumannya gitu kan. Tetap ada hukumannya. Gitu. Saya khilaf Pak gitu kan. Itu ada hukumannya juga sih kalau khilaf gitu ya. Tapi kalau yang sengaja memang gitu ya, karena ada intensi, ada niat tertentu itu ya namanya sabotase khusus nih istilahnya. Gitu. Terus dari situ ya kenapa bisa terjadi macam-macam ya. Apakah karena atasannya segala macam ya, ini kita sistemik ya, maksudnya ini penjelasannya ya. Karena bukan hanya apa ya dari sisi atasannya juga ya, sistemnya bagaimana gitu loh. Sistem di perusahaan tersebut ya yang ternyata rentan terhadap sabotase. Berarti sistem perusahaannya yang belum kuat atau gimana Coach? Kok bisa ya, sampai macam-macam semua hal gitu. Jadi perlu dianalisa dengan mendalam gitu ya. Kalau tools yang saya ajarkan ya itu adalah FMEA, Failure Mode and Effect Analysis. Jadi dalam membuat suatu produk dan proses, dalam hal ini kita bicara proses kerja ya, bisnis proses gitu kan, perlu diidentifikasi itu setiap tahapannya, kemungkinan kegagalan atau permasalahannya mungkin timbul. Dari situ lalu bagaimana mengantisipasinya harus dipikirin juga gitu ya. Salah satunya kemungkinannya dalam bentuk sabotase itu juga harus dipikirin ya, kegagalan-kegagalan yang terjadi itu gitu ya, atau penyimpangan yang terjadi ya, itu salah satu dengan sabotase. Terus harus dipikirkan juga tuh potensi sabotase yang seperti apakah yang akan terjadi di setiap proses. Berarti sebelum terjadi itu memang harus sudah dipikirkan ya Coach? Iya, kalau memang tadi kalau kamu tanya bagaimana mencegahnya gitu ya, dari situlah ambil suatu tindakan pencegahan. Ketika udah tahu kemungkinan sabotasenya seperti apa, lalu bagaimana pencegahannya gitu ya. Nah, yang paling bagus sih memang ada yang namanya mistake proofing ya, atau error proofing. Kalau Jepang tuh Pukayoke ya, yaitu suatu sistem untuk memastikan agar tidak mungkin terjadi kesalahan gitu loh dalam proses, atau tidak mungkin dalam hal ini tidak mungkin terjadi sabotase gitu loh. Jadi ruang-ruang atau celah-celah sabotase itu bisa dicegah gitu loh dengan sistem mistake proofing ini. Contoh mistake proofing yang simple itu seperti apa sih Coach Adit? Yang simple, kalau kamu tahu SIM card. SIM card tahu. Bentuknya kayak apa? Kecil. Dia ya kecil, ukurannya kecil. Bentuknya kayak apa? Bentuknya kayak apa? Dia kecil. kotak. Iya, kotak gitu. Tapi kan dia ada sedikit miring ya, atau trapesium gitu ya. Itu supaya apa? Karena kemungkinan kesalahan yang terjadi oleh pengguna salah
memasukkan SIM card itu salah posisi, salah apa gitu, kebalik misalnya. Nah, supaya salah kebaliknya itu tidak terjadi, akhirnya desainnya diubah supaya dia hanya bisa pas dimasukkan ke slot itu dalam satu posisi aja gitu loh. Itu adalah mistake proofing yang terjadi gitu ya. Jadi di sini adalah lebih bagusnya adalah mencegah sebelum kesalahan itu betul-betul terjadi. Jadi dalam hal ini bagaimana kita menciptakan satu sistem yang betul-betul mencegah sebelum sabotase itu betul-betul terjadi. Ya betul. Berarti memang sistemnya harus diperkuat lagi ya coach dari perusahaannya. Sistem. Emang biasanya karyawan-karyawan itu menyabotase apa sih coach yang sering terjadi di perusahaan-perusahaan? Apa yang disabotase? Sabotase apa saja yang mungkin? Mungkin terkait dengan departemen di mana perusahaan itu berada, karyawan itu sedang bekerja ya. Karena setiap departemen itu pasti cara sabotasinya beda-beda. Oh gitu. Kamu di bagian marketing misalnya, selling, sabotase apa saja yang mungkin kamu lakukan, gitu kan? Ya kan pasti berkaitan dengan data data pelanggan, informasi kepada pelanggan, gitu ya. Itu bisa disalahgunakan, bisa disengaja supaya salah. Gitu ya, supaya pelanggannya mungkin gak jadi beli sama kita, bisa jadi loh. Jadi karyawan sendiri sabotase gitu ya, supaya gini, supaya mereka ini ya tahu kelemahan kita, tahu kekurangan kita, mungkin ke kompetitor juga gitu. Ya kamu ditawari, wah untuk memberikan data ke kompetitor misalnya. Itu sama juga sabotase coach ya. Gitu. Itu baru sales marketing ya. Belum lagi di bagian yang lain-lainnya nih gitu ya, di bagian product development, di bagian operationnya gitu ya, di bagian keuangannya apalagi itu gitu ya. Banget sih, di bagian IT-nya, di bagian programmingnya, wah itu semua sabotasenya macam-macam tergantung gitu ya. Semakin tinggi levelnya dan semakin tinggi tanggung jawab dan wewenangnya, semakin luas peluang dia melakukan sabotase gitu. Semakin tinggi levelnya ya coach. Karena dia semakin punya akses kan, betul. terhadap data perusahaan dan sistem proses perusahaan bisnisnya gitu. Oke, itu tadi kan udah banyak banget ya coach ya. Bagian-bagian yang bisa menyabotase sesuai disabotase sesuai dengan bidang yang sedang dijalaninya dia. Kira-kira menurut Coach Adit apa sih yang menyebabkan karyawan mensabotase bisnis perusahaannya itu? Ya kita harus melihat dari dua sisi ya. Apakah ini dikarenakan perusahaannya juga atau dikarenakan dari si karyawannya gitu ya. Kebanyakan sih yang saya pelajari ya mereka karena ya ada masalah dengan perusahaannya gitu ya. Punya problem sebelumnya ya coach ya. Mungkin dendam ya coach ya, salah satunya. Hati, dendam dengan atasan atau dengan perusahaan, merasa nggak diperlakukan dengan adil, apalah gitu ya, macam-macam lah alasannya gitu kan, merasa jadi korban perlakuan gitu ya. Gitu ya, merasa nggak diperlakukan dengan adil, merasa gajinya nggak cocok gitu ya, merasa macam-macam lah ya, dibully oleh perusahaan atau karyawan temannya gitu ya. Iya betul, macam-macam tuh gitu ya. Tapi mungkin gak sih karena memang karyawan itu memang pada dasarnya jahat, ya bisa jadi sih. Bisa jadi sih coach. Betul. Tapi jarang ya orang kayak gitu. Harusnya sih sudah terfilter pada saat rekrutmen ya. Yang betul-betul purely evil gitu ya. Walaupun perusahaannya bagus apapun, sebaik apapun, tapi kalau dia jahat, ya jahat aja, mungkin bisa aja. Tapi kan itu jarang ya kayak gitu ya, kecuali yang sakit jiwa kali ya. Mungkin ini disclaimer juga ya buat teman-teman jangan seperti itu ya, tidak diperbolehkan. Ya, tapi selebihnya sih kebanyakan 80-90% karena masalah relationship juga ya, atau ketidak harmonisan dirinya dengan perusahaan maupun karyawan maupun atasannya. Gitu. Itu pastilah ya, itu masalahnya itu ya. Dan juga peluang ya, kan katanya kejahatan itu kan terjadi karena memang ada kesempatan ya. Waspadalah. Bukan karena memang orangnya lagi sakit hati aja, tapi orang yang baik hati sekalipun gitu ya, kalau ada kesempatan bisa tergoda juga ya. Apalagi ada iming-iming dari pihak eksternal gitu kan, kita kasih duit apa gitu, iya bonus tambahan, diganti berkali-kali lipat mungkin gitu ya, walaupun gajinya 100 juta kali ya. Oke, banyak faktor berarti ya coach ya. Iya gitu ya, banyak godaan lah ya. Gitu. Jadi bagaimanapun ya dari atasannya sendiri harus memang betul-betul bisa mengayomi karyawannya, dan sistemnya juga harus tadi yang saya bilang ya, harus bisa memastikan untuk mencegah terjadinya sabotase itu. Gitu. Tentu ada analisanya tadi ya, menggunakan FMEA itu.
Oke coach, berarti kan kalau sudah terjadi, selain mencegah apalagi nih coach yang bisa dilakukan? Selain mencegah ya pasti mendeteksi. Mendeteksi coach. Iya Dengan dong. cara apa nih coach? Kalau mencegah itu kan bagus ya, proaktif. Tapi harus ada sistem yang mendeteksi juga gitu ya, supaya ya ini namanya juga sistem buatan manusia ya, bisa ada kurangnya juga ya. Jadi sistem pencegahan, kalau kelolosan juga ada yang mengidentifikasi atau yang bisa mendeteksi gitu ya, sebelum sabotase itu berdampak ke luar gitu ya. Misalnya ya simpel lah, CCTV ya kan, CCTV, password gitu ya, itu berbagai cara ya untuk mendeteksi semuanya terekam di login server perusahaan. Gitu kan, walaupun dia login segala aktivitas dia tuh terekam. Ya walaupun juga kayaknya dimata-matain ya. Kayak iya benar coach, dipantau terus gitu ya coach. Dipantau ya. Level pemantauan itu kan juga bergantung dengan memang jenis institusinya atau perusahaannya ya. Ya kalau perusahaan kayak kita mungkin nggak terlalu gimana, tapi kalau perusahaan yang kayak perbankan gitu ya, nah itu kan pemantauannya harus ketat. Ya kan, kalau perlu setiap orang itu akses komputer tuh kecatat itu loh. Aisyah, kadang sistemnya ya, Aisyah buka komputer kapan, tutup komputernya kapan, dia buka website apa aja gitu ya, kirim email kemana aja tuh bisa terpantau misalnya gitu ya. Iya betul coach. Malah kalau di perbankan itu hanya beberapa yang bisa dibuka aja gitu coach, kayak misalnya buka WhatsApp nggak bisa. Jadi security gitu. Levelnya harus jadi untuk level staff, jadi level karyawan, level owner. Tadi saya bilang kan, semakin tinggi level jabatannya, sebetulnya semakin besar kemungkinan dia melakukan sabotase sih, karena dia punya aksesnya lebih luas gitu ya. Jadi bagaimana tuh memastikan agar itu bisa terkendali gitu ya. Ya contohnya kayak approval system, ya kan nggak boleh satu orang, harus beberapa contoh ya. Ya jadi siapa yang melakukan, siapa yang menyetujui, siapa yang memeriksa itu harus yang berbeda, macam-macam lah gitu ya. Nah itu banyak banget sih kalau bisa jelaskan satu persatu prosesnya gitu ya. Bagaimana bisa mendeteksi dan mencegahnya gitu. Oke. Ya termasuk juga dengan peraturan perusahaan yang jelas ya. Peraturan perusahaan yang terkait dengan sabotase ini, hukumannya seperti apa harus jelas gitu ya, dan kemudian sosialisasi kepada karyawan. Mungkin secara periodik harus ada sosialisasi tentang sabotase dan bahaya-bahayanya dan bagaimana bisa mencegahnya kepada karyawan gitu ya, sehingga mereka juga selalu terus di refresh gitu ya, bahwa ya sabotase ini melanggar kode etik dan sangat berdampak besar gitu loh kerugiannya, bukan hanya kepada perusahaan, terhadap diri dia juga yang utama gitu kan, sehingga mereka tahu apa dampaknya buat dirinya gitu. Betul. Jadi kayak para karyawan juga akan aware gitu dan hati-hati ya coach ya. Oke coach, tadi kan coach Adit sempat bilang FMIA ya coach ya, itu pelatihan atau program apa sih coach kalau mau belajar gimana? Itu FMIA itu tadi ya, suatu metode bagaimana bisa mengidentifikasi potensi kegagalan yang terjadi dalam suatu proses ya, atau produk gitu, dan bagaimana mengantisipasinya gitu ya. Itu kalau mau belajar itu saya juga ngajar sih pelatihannya ya, itu khusus failure modes and effect analysis ya, yang sebetulnya adalah bagian dari sistem manajemen mutu atau kalau terkenalnya ISO 9001 atau ISO kalau manajemen otomotif management system. Tapi ini FMI ini udah banyak dipakai untuk berbagai industri ya, bukan hanya di bidang otomotif atau manufaktur aja, tapi juga ke jasa gitu ya. Ke jasa juga ya coach. Dengan berbagai modifikasinya lah gitu. Gitu sih. Jadi intinya adalah kalau Anda sebagai business owner ya, dalam hal ini ketika masuk ke tahap menstandarkan sistem gitu ya, sistem kerja di perusahaan Anda gitu ya, di bisnis Anda, itu harus juga pikirkan ketika bikin sistem itu atau bikin bisnis prosesnya gitu ya, itu harus pastikan kemungkinan kegagalan yang terjadi gitu ya, dan bagaimana caranya agar bisa mencegahnya gitu ya. Dalam hal ini bagaimana mencegah sabotase gitu ya sebelum terjadi, dan itu ilmu FMI ini sangat bagus untuk dipelajari gitu ya. Oke. Kalau teman-teman tertarik untuk belajar FMI ini, silakan kontak Aisyah ya, gitu. Nanti kita akan bikin schedule-nya gitu ya untuk belajar ini khusus tentang FMI.
Oke, wah menarik banget pembahasan kita pada sesi kali ini ya Coach, tentang sabotase perusahaan. Mungkin ini juga menjadi bahan evaluasi di setiap perusahaan ya Coach ya, supaya perusahaan-perusahaan bisa lebih meningkatkan lagi sistemnya dan lain hal sebagainya ya Coach ya. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita pada sesi kali ini. Nah kalau teman-teman ada tema atau topik-topik yang pengen dibahas nih di YouTube kita, boleh banget teman-teman tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga, supaya channel ini bisa terus tumbuh dan berkembang. Saya Aisyah Ramawati dan saya Ditya Mijaya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.